Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibnu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Wakapolri memberikan apresiasi tinggi kepada Polda Jawa Barat atas berbagai inovasi yang dilakukan dalam pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Seorang warga yang kehabisan biaya untuk pulang kampung mendapat bantuan langsung dari petugas pos pengamanan terpusat di wilayah hukum Polsek Ciputat Timur. Si Propam Polres Probolinggo Kota melakukan pemeriksaan senjata api dinas milik anggota dalam kegiatan Gaktiplin di lapangan apel Polres. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui Subsatgas PAM tempat ibadah yang tergabung dalam Satgas Preventif Operasi Ketupat Kapuas 2026 terus memperketat pengamanan di titik-titik keramaian ibadah. Pada Minggu malam 15 Maret 2026, personil kepolisian menggelar pengamanan dan patroli dialogis di kawasan masjid yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya. Pemirsa, Subsatgas PAM tempat ibadah yang tergabung dalam Satgas Preventif Operasi Ketupat Kapuas 2026 melaksanakan pengamanan dan patroli dialogis di kawasan masjid yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya untuk memastikan rangkaian ibadah bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri nantinya berjalan dengan aman dan lancar. Kegiatan yang dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat ini tidak hanya berfokus pada penjagaan statis, namun mengedepankan pendekatan humanis. Personil yang dipimpin oleh AKP Apit Junaidi secara aktif berinteraksi langsung dengan para jemaah, guna memastikan rangkaian ibadah sholat Isya dan Tarawih berjalan dengan khusyuk dan juga aman. Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono selaku Kasatgas Humas Ops Ketupat Kapuas 2026 menegaskan bahwa kehadiran Polri di lapangan bertujuan untuk memberikan peace of mind atau ketenangan batin bagi masyarakat yang sedang beribadah. Selain aspek keamanan, Subsatgas PAM Ibadah juga fokus pada pengaturan lalu lintas. Mengingat, masjid merupakan pusat ibadah di kota Katulistiwa dengan volume jemaah yang tinggi saat bulan Ramadan. Petugas bersiaga di titik-titik rawan kemacetan untuk membantu menyeberangkan warga dan mengurai kepadatan kendaraan, baik saat kedatangan maupun kepulangan jemaah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bupati Novita dari Humas Polda Kalbar melaporkan untuk Pari TV. Sampai jumpa dan salam presisi. Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menggelar apel gelar pasukan operasi Ketupat Salawaku 2026 di lapangan apel Polresta Ambon. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi Ketupat dengan Sandi Salawaku 2026 sebagai bentuk komitmen dalam mengamankan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Apel gelar pasukan operasi Ketupat Salawaku 2026 dipimpin oleh Bodewin M. Watimena selaku Wali Kota Ambon, didampingi Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Yoga Putra Prima Setia, serta Dandim 1504 Pulau Ambon Kolonel Harisandra. Kegiatan ini diikuti oleh personel gabungan TNI Polri, instansi pemerintah, serta unsur terkait lainnya. Apel gelar pasukan bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, serta sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pengamanan Idul Fitri. Dalam amanat yang dibacakan, disampaikan bahwa pelaksanaan operasi ini merupakan bentuk sinergitas lintas sektor, guna memastikan arus mudik dan perayaan Idul Fitri dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Operasi Ketupat 2026 sendiri akan dilaksanakan selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026, dengan melibatkan personel gabungan di seluruh Indonesia.
Kombes Pol Yoga Putra Prima Setia menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kota Ambon dan Kodim 1504 Ambon dalam pelaksanaan operasi ketupat tahun ini. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease ini menegaskan, operasi ini merupakan operasi kemanusiaan yang bertujuan memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat selama perayaan Idul Fitri. Polri siap memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk bagi warga yang mudik dan ingin menitipkan rumah maupun kendaraannya kepada pihak kepolisian. Dengan kesiapan personil serta dukungan dari berbagai instansi, diharapkan operasi ketupat Salawaku 2026 dapat berjalan dengan optimal. Dari Ambon, Maluku, Brigpol Jens Patisinai melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Guna memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Polres Bengkayang menggelar apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Kapuas 2026 di halaman Mapolres Bengkayang, Kalimantan Barat. Hari ini Polres Bengkayang melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Ketupat tahun 2026, yang mana apel gelar ini dipimpin oleh Bapak Bupati Bengkayang dan juga Bapak Wakapolres yang diikuti dengan Forkopimda. Apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Kapuas 2026 dipimpin oleh Wakapolres Bengkayang Kompol Suparwoto bersama Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis dan dihadiri Forkopimda, pimpinan instansi vertikal serta para pejabat utama Polres Bengkayang. Wakapolres Bengkayang Kompol Suparwoto menegaskan bahwa pelaksanaan apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir terhadap kesiapan personel, sarana dan prasarana, sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam mengamankan rangkaian kegiatan mudik serta perayaan Idul Fitri agar berjalan aman, tertib, dan lancar. Operasi Ketupat 2026 dilaksanakan selama 13 hari mulai tanggal 13 hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan lebih dari 161.000 personel gabungan di seluruh Indonesia. Operasi ini bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama masa mudik dan perayaan Lebaran. Selain itu, aparat keamanan juga diminta untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas seperti kejahatan konvensional, premanisme, balap liar, hingga konflik sosial dengan meningkatkan patroli dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Humas Polres Bengkayang, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polresta Magelang menggelar Operasi Ketupat Candi 2026 dalam pengamanan arus mudik dan perayaan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah di Stadion Amarta, Jalan Soekarno-Hatta, Magelang, Jawa Tengah. Polresta Magelang melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Ketupat Candi 2026 yang diikuti oleh personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait. Apel Operasi Ketupat Candi 2026 ini dipimpin oleh Inspektur Upacara Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, didampingi Kapolresta Magelang Kombes Pol Herbin Sianipar dan Dandim 0705 Magelang Letkol Infantri Afrizal Rahman. Kapolresta Magelang Kombes Pol Herbin Sianipar memastikan seluruh personel, sarana, serta pola pengamanan telah disiapkan dengan maksimal agar masyarakat dapat mudik dengan aman dan kembali berkumpul bersama keluarga dengan penuh kebahagiaan. Kapolresta Magelang juga mengimbau masyarakat agar tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan mudik serta mematuhi aturan lalu lintas demi menghindari risiko kecelakaan di jalan. Keselamatan adalah yang utama. Polresta Magelang mengajak masyarakat untuk selalu berhati-hati di jalan, mematuhi rambu lalu lintas, serta bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Operasi Ketupat Candi 2026 merupakan operasi kemanusiaan yang berfokus pada pengamanan jalur mudik, pusat keramaian, tempat ibadah, serta berbagai titik strategis yang berpotensi menimbulkan kerawanan selama masa libur Lebaran. Polresta Magelang menghimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas. Pastikan kondisi kendaraan sebelum bepergian dan utamakan keselamatan saat berkendara.
Demikian yang dapat kami laporkan. Salam Tribrata. Polres Banjarnegara Polda Jawa Tengah melakukan apel gelar pasukan operasi Ketupat Candi 2026 dalam rangka pengamanan rangkaian Idul Fitri 1447 Hijriah di Jalan Pemuda depan Mapolres Banjarnegara, Jawa Tengah. Apel gelar pasukan operasi Ketupat Candi 2026 di pimpinan apel Bupati Banjarnegara Amalia Desiana, didampingi Kapolres Banjarnegara, AKBP Mariska Fendi Susanto, dan Dandim 0704 Banjarnegara Letkol Infantri Nodelis Manhulu. Kapolres Banjarnegara menegaskan, operasi ini akan dilaksanakan selama 13 hari mulai tanggal 13 Maret sampai 25 Maret 2026. Dengan mengedepankan kegiatan preventif yang didukung kegiatan deteksi dan penegakan hukum. Operasi Ketupat Candi 2026 merupakan operasi terpusat untuk pengamanan mudik lebaran dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dengan tema mudik aman keluarga bahagia. Sasaran operasi ini yakni arus mudik dan balik, tempat wisata, tempat ibadah, dan pemeliharaan Kamtibmas. 680 personel diterjunkan, terdiri dari personel Polri dan instansi terkait, untuk menjaga arus mudik dan balik di wilayah Banjarnegara. Personel gabungan yang ada di Banjarnegara akan melakukan pengamanan sehingga harapannya rangkaian kegiatan masyarakat, baik beribadah, mudik, dan berwisata dapat berjalan dengan aman, selamat, tertib, dan lancar. Gelar pasukan ini merupakan pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana untuk memberikan keamanan dan kenyamanan saat mudik dan arus balik Lebaran tahun 2026. Dari Humas Polres Banjarnegara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol Profesor Dr. Dedi Prasetyo, memberikan apresiasi tinggi kepada kepolisian daerah Jawa Barat atas berbagai inovasi yang dilakukan dalam pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran melalui pelaksanaan operasi Ketupat Lodaya 2026 tahun ini. Pujian tersebut disampaikan saat Wakapolri melakukan pengecekan langsung di pos terpadu KM57 yang menjadi salah satu titik strategis pemantauan arus kendaraan. Dalam peninjauan tersebut, Wakapolri menilai berbagai inovasi yang telah diterapkan oleh kepolisian daerah Jawa Barat menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia dalam menghadapi operasi Ketupat. Mulai dari kesiapan posko terpadu, sistem pemantauan arus kendaraan, hingga koordinasi antar instansi yang berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa strategi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pengamanan, tetapi juga mengedepankan pelayanan humanis kepada para pemudik. Terdapat 5 inovasi yang dihadirkan Polda Jawa Barat, mendukung layanan 110 dengan melakukan pemasangan spanduk call center 110 secara masif di seluruh pos pengamanan atau pos PAM, pos pelayanan atau posyan, pos terpadu, serta di berbagai titik keramaian di 23 wilayah hukum Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat juga menyediakan berbagai fasilitas layanan mudik di pos-pos pengamanan dan pelayanan untuk membantu masyarakat selama perjalanan. Selain itu, masyarakat yang meninggalkan rumah saat mudik dapat memanfaatkan layanan penitipan kendaraan gratis di kantor kepolisian. Di sisi lain, seluruh Polres di wilayah Polda Jawa Barat juga mendirikan pos tematik yang memberikan pelayanan khusus sesuai kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing, serta menghadirkan program layanan mudik gratis bagi masyarakat. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.